Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita ketemu lagi nih nak dalam pelajaran tematik. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Gimana? Udah siap untuk belajar? Baik, kita mulai ya. Nah, di sini sudah ada satu buah teks bacaan. Ustazah akan bacakan untuk anak-anak semua. Dan silakan anak-anak semua menyimak dan memperhatikan bacaan yang Ustazah bacakan. Boleh sambil diikuti bacaannya ya nak ya. Oke, Ustazah mulai. Bermain skipping. Nina sedang bermain skipping. Skipping disebut juga lompat tali. Alat yang digunakan untuk bermain skipping adalah tali. Skipping dapat dimainkan perorangan ataupun berkelompok. Cara bermain skipping cukup mudah. Pegang salah satu ujung tali menggunakan tangan kiri. Ujung lain dipegang tangan kanan. Lalu, putarlah lenganmu dan lompatilah tali yang melewati kakimu. Pastikan kamu tidak menginjak tali itu. Permainan ini juga dapat dijadikan perlombaan. Pemenangnya adalah yang paling lama melompati tali tanpa berhenti. Nah, jadi teks cerita ini menjelaskan tentang cara bermain skipping. Nah, skipping tadi juga bisa disebut dengan lompat tali. Nah, Ustazah yakin anak-anak semua pasti pernah coba permainan ini ya? Iya, walaupun dengan menggunakan karet gelang, ataupun tali biasa, ataupun juga memang dengan menggunakan skipping. Nah, pasti pernah ya? Nah, di sini juga sudah dijelaskan untuk cara bermainnya. Ustazah juga yakin anak-anak pasti sudah bisa untuk bermain ini. Iya. Nah, selanjutnya. Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang telah kalian baca sebelumnya. Nah, yuk kita sama-sama jawab yuk untuk soal ini. Berdasarkan cerita yang sudah kita baca tadi. Coba untuk nomor 1 dulu. Permainan apa yang diceritakan dalam teks tersebut? Nah, masih ingat nggak? Permainan apa tadi? Iya benar, permainan skipping. Oke, yang kedua, apa alat yang digunakan dalam permainan tersebut? Ayo, masih ada yang ingat alatnya apa anak-anak? Iya, benar, alat yang digunakan adalah tali. Karena skipping itu disebut juga dengan lompat tali. Jadi yang kita butuhkan adalah tali. Yang terakhir, bagaimana cara memainkan permainan tersebut? Nah, cara bermainnya gimana anak-anak? Iya, cara bermain skipping itu cukup mudah ya nak ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pegang dulu salah satu ujung tali menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Lalu kita pegang lagi tali yang selanjutnya, tali yang di sebelahnya itu menggunakan tangan kanan atau tangan kiri juga ya nak ya. Misalkan tali yang sebelah satunya tuh kalian pegangnya pakai tangan kiri. Nah berarti tali yang satunya kalian pegang dengan tangan kanan. Nah lalu kalian putar lengan kalian dan lompatilah tali yang melewati kaki kalian. Nah ingat, yang harus kalian pastikan adalah kalian tidak menginjak tali itu. Oke, jadi bisa ya untuk jawab pertanyaannya? Oke deh, selanjutnya. Dalam permainan skipping, kamu memerlukan tali. Tali adalah salah satu benda yang sering kita temui. Nah, selain tali, benda apa saja yang dapat digunakan untuk alat bermain? Nah, di sini Ustazah sudah punya tabel nih. Nah, di tabel ini sudah ada nomor, nama benda, sama kegunaannya. Silahkan anak-anak perhatikan.
Di sini ada 4 nomor. Jadi ini adalah benda-benda selain tali ya nak ya, yang bisa digunakan untuk bermain. Sebenarnya masih banyak lagi alat yang lain, tetapi di sini Ustazah kasih contoh 4 ya. Oke, kita lihat yang pertama, ada kaleng. Nah, kaleng ini dapat digunakan untuk bermain telepon kaleng. Nah, telepon kaleng pasti kalian juga tahu ya gimana caranya untuk bermain telepon kaleng. Biasanya telepon kaleng ini digunakan pada permainan tradisional anak-anak. Nah, biasanya kita membutuhkan 2 kaleng, entah itu kaleng bekas susu ataupun kaleng-kaleng yang lain. Nanti ujungnya itu kita bolongin, kita kasih benang. Nah, lalu kalian pegang kaleng yang satu, terus ditarik, yang satu lagi dipegang sama teman kalian. Nah, baru deh, yang satunya taruh di telinga, yang satunya bicara. Nah, nanti bisa kedengeran tuh suaranya. Ya, oke. Yang kedua ada karet gelang. Nah, karet gelang ini dapat digunakan untuk bermain lompat tali dan dapat digunakan untuk menirukan berbagai bentuk di tangan. Nah, sama halnya dengan skipping tadi anak-anak. Karet gelang ini bisa digunakan untuk bermain skipping juga. Jadi, skipping itu tidak hanya menggunakan tali, namun bisa menggunakan karet gelang juga. Kan sama-sama melompat cara bermainnya ya. Iya. Nah, lalu bisa juga digunakan untuk menirukan berbagai bentuk tangan. Entah itu menirukan misalkan gambar balon terbang, menirukan huruf ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga ada bambu. Bambu dapat digunakan bermacam-macam jenis permainan anak-anak, seperti enggrang, gasing bambu, layang-layang, dan lain-lain. Nah, enggrang kalian tahu nggak anak-anak apa? Iya benar, jadi enggrang itu yang biasanya kita pakai untuk berjalan di atas bambu itu, yang bentuknya itu panjang, lalu kita injak bambunya, terus kita jalan, ya. Lalu gasing, kalau gasing bambu pasti semuanya udah tahu ya. Layang-layang juga, biasanya kalau untuk bikin layang-layang itu kita gunain bambu. Lalu yang terakhir ada kayu. Kayu itu dapat digunakan untuk banyak jenis permainan juga sebenarnya anak-anak. Tapi di sini Ustazah contohkan yaitu gasing. Nah, ya, kayu ini juga bisa digunakan untuk permainan congklak. Congklak yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya anak-anak ya, yang sudah diperlihatkan oleh teman kalian sastra kemarin. Nah, permainannya seperti itu. Jadi papan congklaknya itu bisa dibuat dari kayu. Nah, selanjutnya Nina dan Adi masih bermain lompat tali. Adi belum lancar ketika melompat. Nina membantu Adi bermain lompat tali. Ketika bermain lompat tali, kamu tidak boleh menginjak tali. Nah, hari sudah mulai sore. Ibu meminta Nina dan Adi untuk segera mandi sore. Nina dan Adi mematuhi perintah ibu. Bermain ada aturannya. Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Aturan akan membuat kita tertib. Misalnya, ketika bermain bersama adik atau kakak di rumah, ada aturan yang harus dilaksanakan. Nah, jadi anak-anak, kita itu boleh bermain. Gak ada yang melarang kita untuk bermain. Bebas, mau main apa aja bebas, asal permainan itu aman untuk kita, untuk orang lain ya. Nah, tapi yang harus kalian ingat adalah bermain itu kita harus punya aturan. Nah, misalkan nih, kita bermainnya siang hari, tengah hari, deket sholat zuhur, boleh nggak? Nggak boleh kan? Karena itu kan mau dekat ibadah, mau dekat sholat zuhur, masa kita main? Nah, jadi kita juga harus tahu waktu, kita harus tahu aturan. Nah, misalkan udah main dari pagi, main aja, sampai sore mainnya nggak henti-henti, itu juga nggak boleh ya nak ya. Jadi kita harus kasih waktu untuk diri kita sendiri itu untuk istirahat. Nah, minimal bermain itu berapa lama Ustazah? Sebenarnya bermain itu
bebas, tergantung dengan keinginan anak-anak. Tetapi harus ada aturannya. Paling lama bermain ya 1 jam lah, habis itu istirahat. Habis itu dilanjut lagi di lain waktu. Tapi jangan bermainnya itu misalnya dari pagi sampai sore bermain aja. Nah, itu jangan. Jadi kita harus ada aturan untuk diri kita sendiri. Kasihlah waktu kita untuk istirahat. Nah, kalau udah sore waktunya mandi, ya mandi. Jangan nanti-nanti dulu masih main. Nanti mandinya deket-deket maghrib. Nah, itu nggak boleh ya, Nak ya? Iya. Nah, sekarang berikut ini adalah contoh aturan bermain di rumah anak-anak. Yang pertama, bermain dengan rukun. Nah, ini paling penting nih. Ketika kita bermain di rumah, entah itu bermain dengan kakak, ataupun adik, ataupun orang tua, nenek, kakek, om, tante, ataupun yang lain. Nah, yang harus kita ingat itu adalah kita bermain harus dengan rukun. Nah, saling memahami. Tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling berebut. Misalkan, contoh, kalian bermain lompat tali. Nah, talinya cuma ada 1. Adik kalian duluan main tuh. Nah, karena adik kalian sudah lama mainnya, kalian mau pinjam. Tapi adik kalian nggak kasih pinjam. Akhirnya kalian bertengkar di situ. Nah, itu tidak boleh ya, Nak ya. Harusnya kita bilang dulu baik-baik, Dek. Boleh nggak kakak pinjam? Kan adek udah lama mainnya. Boleh gantian nggak sama kakak? Kakak juga mau main, gitu ya. Jadi kita harus izin, kita harus bilang dengan sopan. Biar nggak berkelahi anak ya. Iya. Lalu yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Nah, ini tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Bermain tidak lupa waktu. Contohnya tadi, kata Ustazah. Misalkan bermain dari pagi sampai sore. Itu nggak boleh, itu namanya lupa waktu. Kenapa Ustazah bilang lupa waktu? Iya, lupa waktu. Coba bayangkan, kalian bermain dari pagi sampai sore. Itu kemungkinan kalian bisa lupa makan, nanti kalian bisa lupa ibadah, kalian bisa lupa mandi, kalian bisa lupa istirahat. Nah, banyak sekali hal-hal yang seharusnya kalian lakukan, tetapi karena kalian lupa waktu, kalian tidak lakukan begitu. Yang selanjutnya ada merapikan alat bermain pada tempatnya anak-anak. Nah, ini biasanya nih untuk anak-anak kecil ini suka ditinggal aja nih mainannya ketika sudah selesai main. Gimana dengan anak-anak semua? Apa kalau udah selesai main, apa ditinggal, apa langsung dibersihin? Pinter, langsung dibersihin ya nak ya. Karena kan ini mainan kalian yang mainkan. Nah, jadi harus dikembalikan lagi ke tempat semula ketika kita sudah selesai main. Supaya kita juga bisa meringankan tugas bunda di rumah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mencuci kaki dan tangan setelah bermain. Nah, ini juga paling penting anak-anak. Nah, biasanya kita main itu di halaman rumah ataupun di tempat lapangan gitu kan. Itu biasanya kan banyak debu, polusi, entah itu banyak kuman dan lain sebagainya karena kita mainnya di luar. Nah, sebelum kita masuk ke rumah, alangkah lebih baiknya hal yang pertama kita lakukan adalah cuci kaki dulu, cuci tangan dulu sebelum kita masuk ke rumah. Karena kita tidak pernah tahu anak-anak apa yang ada di luar. Nah, yang di luar itu tidak semuanya sehat ya nak ya. Banyak berbagai macam penyakit, apalagi seperti sekarang ini. Lagi musim-musimnya penyakit corona, nah itu sangat berbahaya. Nah, kalau untuk bermain, Ustazah sarankan untuk mainnya di rumah aja, jangan keluar. Kalaupun kalian harus main di luar, mainnya pakai masker ya nak ya. Nah, walaupun hanya di depan rumah, tapi kita kan tidak pernah tahu ya namanya penyakit itu dia tuh bisa ada di udara, entah dia menempel di daun-daun ataupun di baju-baju kalian. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi, kita harus cuci kaki, cuci tangan, baru kita masuk ke rumah. Habis itu kita mandi. Pinter semuanya. Oke. Nah, ternyata materi kita hari ini sudah selesai anak-anak. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu yuk.
Alhamdulillahirobbil alamin. Iya, akhirnya nih pelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi lagi-lagi Ustazah berpesan sama anak-anak semua, jangan pernah bosan ya nak ya untuk terus belajar. Nah, Ustazah berharap juga materi yang sudah Ustazah sampaikan pada hari ini dapat diterima dengan baik oleh anak-anak Ustazah semuanya. Dapat bermanfaat juga untuk anak-anak Ustazah semuanya. Amin. Dan Ustazah juga berpesan selalu jaga kesehatannya. Jangan kemana-mana kalau tidak terlalu penting. Nah, kalaupun harus keluar rumah, ingat jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa cuci kaki dan cuci tangan sebelum memasuki rumah. Oke, itu aja yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf kepada anak-anak Ustazah semuanya jika Ustazah ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak Ustazah semuanya. Akhir kata Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.